Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali bersama saya Kang Amin dalam program Sahur Time yang akan menemani waktu sahur Anda selama 1 jam ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan kenikmatan dan taufik hidayahnya selama menjalani puasa bersama-sama. Saudara, Sahur Time kali ini akan membahas tema indahnya sifat tawadhu. Dan kita akan mengulas kitab Durratun Nasihin yang akan diulas bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat, alhamdulillah. Kang Amin sehat ya? Alhamdulillah sehat. Perjalanan lancar Kiai ya? Alhamdulillah lancar. Baik, sebelum kita mulai tema kita, indahnya tawadhu, saya akan mengajak saudara-saudara untuk berdonasi di dakwah peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bagi yang ingin berdonasi, bisa melalui rekening BCA 291-209-0915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah Pak Kiai, silahkan untuk membacakan kitab Durratun Nasihin, indahnya tawadhu. Terima kasih Kang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, dimanapun saja berada, berbicara tawadhu. Tawadhu itu bahasa Arab, artinya rendah hati. Ada 2 sifat yang harus kita hindari. Ada namanya sombong, itu merasa dirinya bersih, merasa dirinya suci, merasa dirinya ahli surga, yang lain sudah ahli neraka gitu. Itu kutub yang sebelah sana. Yang kutub sebelah sana juga ada juga yang parah. Namanya rendah diri. Jadi merasa dirinya itu hina, tidak ada harganya, akhirnya diterjemahkan dengan perilaku yang tidak baik. Maka dalam hal ini Islam itu adalah agama yang tengah, ajaran yang tengah, wasatiyah. Dan ajaran akhlak yang benar adalah tawadhu, rendah hati. Artinya kita mempunyai perilaku yang hebat, prestasi yang luar biasa, ibadahnya rajin, tapi tetap rendah hati. Masih saya belum sempurna, belum ada apa-apanya dibanding dengan Kanjeng Nabi, dibanding dengan sahabat, dibanding dengan para kiai yang lain. Itu Kang Amin, itu namanya tawadhu. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disebutkan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa ibadur rahman, adapun hamba-hamba Allah yang rahman, yang maha pengasih, artinya hamba Allah yang baik adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu berjalan di atas bumi, hidup di dunia ini hauna, dengan santun, tidak merasa sombong begini. Hauna. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau dia berhadapan dengan orang yang tidak mengerti persoalan, orang bodoh, dia mengatakan qalu salama. Ya udah, saya tidak mau berdebat. Sing waras ngalah. Yang waras ngalah lah. Sing waras ngalah. Itu Kang Amin, sifat orang tawadhu semacam itu. Dan jangan khawatir para jamaah sekalian, nanti kalau saya tawadhu, rendah hati, nanti turun derajat saya, turun kekiaian saya, turun ketokohan saya. Tidak, tidak ada ceritanya. Karena Rasulullah SAW sudah menjamin man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, rendah hati, rafa'ahu Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa yang takabur, sombong, merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih suci, wada'ahullah, Allah akan menghinakan. Nyungsep lah gitulah. Nyungsep ngerti nggak sampean? Ngerti ya, nyungsruk. Nyungsruk. Terpuruk. Terpuruk. Ya. Di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Bahkan di hadapan manusia juga. Bahkan di hadapan manusia, Kiai. Kita tahu ceritanya iblis, Kang Amin ya. Bagaimana iblis itu, kalau berbicara sejarah, kitab-kitab itu menyebutkan iblis itu alim. Dari sekian malaikat, iblis itu alim.
Tetapi ternyata bagaimana akhir daripada cerita iblis? Di dalam Al-Quran disebutkan begini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, "Hei para malaikat, sujud." Maksudnya suruh hormat kepada Nabi Adam. Hormatlah kamu hei para malaikat kepada Nabi Adam. Semua malaikat sujud, Kang Amin. Yang tidak sujud illa iblis, kecuali iblis, enggak mau dia. Enggak. Ana khairum minhu, katanya iblis. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Padahal ngomongan iblis ini salah ini. Kalau kita analisa unsur tanah dengan api itu ya lebih baik unsur tanah. Omongannya saja salah, kemudian mengaku dirinya lebih baik juga salah. Lah ini Kang Amin. Akhirnya apa yang terjadi? Diusirlah iblis itu dari surga. Para jemaah sekalian. Jadi kalau kita angan-angan tak pikir-pikir Kang Amin. Nggak ada ceritanya orang di dunia itu senang melihat orang yang sombong Kang Amin. Tidak ada. Kalau ada itu ya, kalau yang tawadu, rendah hati itu malah seneng orang. Ini contoh begini Kang Amin ya. Misalnya kita adakan ekspresi lah ya. Saya dengan Kang Amin foto. Ada presiden, ada kiai kita, ada ulama. Cekrek jadi foto itu. Kemudian dilihat sama Kang Amin. Saya tanya ke Kang Amin nih. Kira-kira foto siapa yang dicari terlebih dahulu? Ya, foto saya dong. Benar, jujur sampean. Foto saya lah. Artinya tidak ada siapapun yang mau diremehkan. Maka ketika kita mampu memberi penghormatan kepada orang lain, hidup kita akan terhormat. Paham Kang Amin? Insya Allah, Kiai. Dan saudara-saudara sekalian, orang sombong itu Kang Amin, sumbernya adalah kebohongan. Kebohongan. Kenapa nggak bohong? Kalau dia merasa saya lebih baik dari Kang Amin, saya lebih alim, saya lebih ahli ibadah, saya ahli tahajud, merasa dirinya baik. Kang Amin, saya tanya, tahukah saya ibadah saya diterima sama Allah? Enggak, Kiai. Kalau Anda nggak tahu, Bapak nggak tahu, Ibu nggak tahu, saya juga nggak tahu, apa yang disombongkan? Katanya ini baik. Kalau baik itu kalau diterima sama Allah. Kan nggak tahu kita. Para jemaah sekalian, ketika Anda sholat, ketika Anda tahajud, ketika Anda bersedekah, pertanyaan saya, tahukah ibadahmu itu diterima sama Allah? Pasti nggak tahu juga, Kiai. Kenapa harus sombong? Apa yang disombongkan? Itu namanya menyombongkan pepesan kosong. Benar Kang Amin? Ya, Kiai. Karena itu, di dalam kesempatan ini, ayo saya mengajarkan, mengajak kepada semuanya, amalkan sifat tawadu. Amalkan sifat tawadu. Ketemu dengan siapapun, ayo kita katakan, kamu yang lebih baik. Ketemu sama anak kecil, dek kamu yang lebih baik. Kenapa? Ya maklumlah, umurnya kan masih muda, dosanya sedikit. Itu Kang Amin. Ketemu sama orang yang lebih dewasa, bapak yang lebih baik. Kenapa? Maklum, ibadahnya lebih banyak. Saya kan masih muda. Kang Amin ketemu dengan saya. Kang Amin bilang, ya lebih baik kiai lah. Kenapa? Ya ilmu kan lebih banyak. Sampai kepada orang, mohon maaf Kang Amin, kasar saya. Kepada orang yang berlainan agama dengan kita. Jangan tepuk dada begini. Saya nih Islam pasti masuk surga. Ente kafir, pasti masuk neraka. Lalu saya ngomong begini kadang-kadang diprotes Kang Amin. Loh Pak Kiai, kan agama yang benar itu agama Islam. Inna dina indallahil Islam, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Kenapa tidak boleh kita sombong? Saya jawab, tidak boleh. Memang agama yang diterima sama Allah ya agama Islam. Tapi persoalannya, ayo jujur, siapa yang menjamin saya sekarang Islam, besok Islam, kurang sehari dicabut Islamnya, mati dengan keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik, Kiai. Cuma saya harap Kang Amin ya, mohon maaf jangan sampai ada yang ngomong,
Kalau sama-sama nggak jelas ngapain ngaji Pak Kiai? Kalau sama-sama nggak jelas ngapain kita sholat? Yang ibadah belum tentu masuk surga. Yang tidak ibadah belum tentu masuk neraka. Lah sama-sama nggak jelas. Pertanyaan begini ini sering disampaikan kepada saya. Kemudian saya jawab, begini Kang, kata saya. Yang ahli ibadah saja belum tentu masuk surga. Apalagi yang nggak ibadah. Biasanya kan pertanyaan itu buat alasan males-malesan. Ya. Kadang-kadang ya udahlah, wong sama-sama nggak jelas begitu kan. Ya sekalian tidur gitu. Nggak usah ngaji, nggak usah ibadah. Itu namanya orang fatal. Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Jadi kalau kita berbicara, yang ahli ibadah saja belum tentu masuk surga, apalagi yang enggak. Orang yang berobat belum tentu sembuh, apalagi yang enggak. Yang kerja banting tulang belum tentu kaya. Apalagi yang males ya. Apalagi yang pengangguran males. Maka insya Allah, fa inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Rahmatnya Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, insya Allah husnul khotimah, akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Kang Amin. Baik Kiai. Ini bahas sifat tawadu. Ada ungkapan at-takabbur alal mutakabbiri sedekah. Menyombongi orang sombong itu sedekah, Kiai. Apa ini nanti kalau diterus-terusin sombong-sombongan, Kiai? Tidak begitu maksudnya. Kita itu harus mengimbangi ya. Mengimbangi sifat mereka. Tetapi kalau saya lebih mengatakan, kalau dia itu orang nggak mengerti, yang mengerti ini harus ngalah gitu. Baik Kiai, indah sekali pembahasan kita pada hari ini. Nah para pemirsa, saudara sekalian yang ingin menanyakan sesuatu terkait tema atau hal lainnya, bisa langsung kirim melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi nama kota Anda, spasi pertanyaan Anda. Kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk nanti akan dijawab pada segmen Anda Bertanya, Kiai Menjawab. Sebelumnya, saya juga akan mengingatkan kembali kepada saudara-saudara sekalian untuk berdonasi di Dakwah Peduli Covid untuk para guru ngaji, santri, majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Bisa melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat pada layar televisi Anda. Jangan kemana-mana, Sahur Time akan segera kembali.